Shalom dan selamat malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Oleh karena kasih dan pertolongannya, kita boleh kembali berjumpa melalui program Saat Teduh Malam dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari PPGT Jemaat Telo Batua. Yang ada hanyalah damai di hati.
Mari Bapak Ibu, kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Oleh karena kasih dan pertolongan-Mu selalu kami rasakan di dalam hidup. Terkhusus pada malam hari ini melalui program Saat Teduh Malam yang dilakukan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kami dapat mengambil bahagian di dalam persekutuan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya di dalam Kristus Yesus bahwa firman Tuhan ini akan selalu memberikan kami kekuatan serta pengharapan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan kami berlakukan di dalam hidup. Bapa di sorga, ampunilah dosa kami supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14, firman Tuhan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu?
biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepada mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan akan kita renungkan bersama. Yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca firman-Nya, selalu merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita pada saat ini 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14, saya memberikan tema, "Masih sangsikah kita?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Naaman mengalami pergumulan oleh karena sakit yang dialami, datanglah istrinya menyampaikan kepadanya bahwa ada seorang nabi di Israel yang dapat menyembuhkan penyakitnya ini. Hal itu dilakukan oleh istrinya atas anjuran dari pelayan yang juga seorang Israel. Anjuran istri Naaman ini direspon oleh Naaman dengan mengkomunikasikannya kepada Raja Aram, dan mereka sepakat untuk mengizinkan Naaman pergi ke Israel. Segala persiapan dilakukan, bahkan Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel, dan juga dibekalinya Naaman beberapa barang untuk dijadikan persembahan. Dalam surat itu dikatakan oleh Raja Aram kepada Raja Israel supaya Naaman diperbolehkan untuk mengobati sakitnya di Israel. Meskipun awalnya Raja Israel mengatakan, mungkin ini hanya permainan, mungkin ini hanya tipu muslihat Raja Aram. Namun ketika Nabi Elisa mendengar bahwa Naaman memohon izin untuk dibolehkan menyembuhkan sakitnya di Israel, maka Elisa meminta kepada Raja Israel supaya dia menyembuhkan Naaman. Dalam artian bahwa Nabi Elisa mau memperlihatkan kepada Naaman bahwa ada nabi di Israel yang bisa menolong dia. Ketika Naaman tiba di depan rumah Elisa, maka Elisa meminta kepada pesuruhnya untuk menemui Naaman
dan menyuruh pesuruhnya itu berbicara bahwa Naaman harus pergi mandi 7 kali ke sungai Yordan supaya tubuhnya pulih kembali dan Naaman menjadi tahir. Penyambutan dan cara Elisa untuk menyembuhkan Naaman diprotes oleh Naaman. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Naaman merasa bahwa tidak sepantasnya dia mendapatkan perlakuan seperti ini. Dia membayangkan bahwa dia adalah orang besar, punya posisi yang luar biasa, Panglima Aram. Dia datang bukan sendiri, tetapi dia datang dengan pegawainya dan menggunakan kuda. Tapi ketika dia sampai di depan rumah Elisa, mengapa yang disuruh menjumpai dia adalah pesuruhnya atau pelayan dari Elisa? Bagi Naaman ini perlakuan yang tidak sopan dan tidak memiliki penghargaan sekali terhadap dia. Protes dinyatakan oleh Naaman. Bahkan dia marah, dia kecewa. Dikatakan di situ hatinya sangat panas. Karena ini perlakuan yang tidak sebanding dengan kedudukan yang dimilikinya sebagai panglima Raja Aram. Kemudian dia juga menyatakan protes. Selain dia dijumpai hanya pesuruh dari Nabi Elisa, dia juga disuruh untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Kalau hanya demikian yang harus dia lakukan, di negerinya juga di mana dia tinggal, di mana dia berkuasa, ada begitu banyak sungai-sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan yang mana akan ditempati oleh dia untuk menyembuhkan sakitnya. Bahkan dia menyebutkan ada sungai Parpar, sungai Abana, dan sungai-sungai di Damsik. Sungai-sungai ternama dan baik dan lebih bagus. Bukankah di situ juga aku bisa mandi dan menjadi tahir? Ada rasa marah, rasa kecewa, bahkan juga sudah menimbulkan rasa gengsi. Panglima Raja Aram diperlakukan demikian, tidak dilayani dengan baik menurut pemahaman dan pemikiran dia. Karena mungkin ketika dia melakukan penyembuhan di negeri di mana dia berada pada saat itu, orang datang menjumpai dia, kemudian dia didoakan, kemudian bagian-bagian tubuhnya yang sakit itu ditumpangi tangan supaya sembuh. Dan ini ketika dia mau menghadap Nabi Elisa, yang didapatkannya hanya pesuruh yang harus ditemui, bahkan hanya perintah pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rasa kecewa dan amarah yang begitu memanaskan hatinya, pegawainya datang untuk menasehati dia. Mengapa hanya perintah sekecil ini tuanku tidak bisa melakukannya? Seandainya disuruh untuk melakukan perkara-perkara yang besar, pasti tuan mau untuk melakukannya. Setelah direnung-renungkan oleh Naaman, kemudian dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa melalui pesuruhnya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Naaman pulih, sembuh, dan kembali tahir. Nah, dari bacaan, dari cerita Naaman dipulihkan dan disembuhkan ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk kembali melihat keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Dengan segala hal yang melekat pada diri kita, bahwa sesungguhnya kita perlu memurnikan hati kita, agar kita tidak pernah sangsi atau ragu akan pertolongan Tuhan. Kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah marah atau protes dengan cara-cara Tuhan menolong dan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dari kisah Naaman ini kita perlu belajar, kita perlu merenungkan bahwa ternyata dalam pergumulan, dalam sakit, dalam berbagai penderitaan, ego manusia, keangkuhan manusia masih sering membuat dia sulit untuk melihat pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan atasnya. Mengapa? Karena dia masih mengandalkan kedudukannya, mengandalkan kekuasaannya, mengandalkan kekuatannya. Sehingga ketika dia mengalami perjumpaan dengan orang yang di dalam pandangannya tidak layak, di dalam pandangannya bahwa dia adalah orang yang begitu kecil, tetapi ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang itu Tuhan mau pakai untuk menyatakan kuasa dan pertolongan Tuhan kepada Naaman, ataupun kepada manusia atau umat Allah yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita dalam pergumulan, dalam berbagai tantangan, dalam berbagai penderitaan, seharusnya ego, rasa angkuh, dan pikiran-pikiran bahwa tidak tahukah siapa saya ini, yang harus dihargai, yang harus dihormati. Sehingga ketika ada hal-hal yang kita butuhkan, kita mengukur dengan cara pandang kita, harus begini, harus begitu. Padahal ada cara-cara yang Tuhan mau pakai supaya mata hati kita terbuka, bahwa ada cara Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan atau memberikan sukacita bagi orang yang sungguh-sungguh mau merasakan pertolongan Tuhan. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan juga pada saat ini mau mengajak kita bersama untuk merasakan bahwa ketika kita berada dalam kesulitan, kemalangan, dan ketidakberdayaan, Tuhan Allah akan menolong kita melalui banyak cara. Itu yang akan kita pegang, kita aminkan. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri dalam beratnya kehidupan. Hanya saja kadangkala kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan karena hati kita penuh dengan kecurigaan, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kebebalan. Bukankah Tuhan bisa saja menggunakan orang yang pernah menyakiti kita menjadi penolong dalam hidup kita? Boleh kita lihat, Naaman ditolong oleh orang yang sudah disakitinya, orang yang sudah dipisahkannya dari keluarga, dari bangsanya. Seorang gadis yang dibawa dari bangsa Israel untuk menjadi pelayan istrinya. Elisa yang umatnya dijajah, umatnya dianiaya, masih juga memberikan pertolongan kepada Naaman.
Hal ini dilakukan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya Naaman tahu, Naaman mengerti, bahkan kita semua paham bahwa Allah Israel itu, Allah kita itu adalah Allah yang besar, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pertolongan. Bukankah Tuhan pun bisa memakai orang yang pernah jahat sama kita untuk kembali menolong kita? Bahkan orang yang tidak kita kenal dan tidak pernah kita bayangkan pun bisa menjadi penolong bagi kita. Pada intinya, ada banyak cara Tuhan untuk menolong orang-orang di muka bumi ini. Bahkan ada banyak cara yang Tuhan pakai supaya kita, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup dan kehidupan kita. Pertanyaan dari tema kita saat ini, masihkah kita sangsi? Masih sangsikah kita dengan pertolongan Tuhan sampai hari ini? Masih perlukah kita kecewa atau marah atau protes? Karena hal-hal itu akan menghalangi kita untuk melihat cara Tuhan menolong kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita pernah sangsi dengan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, terkhusus pada saat-saat ini dalam kita menghadapi pandemi COVID-19. Karena tentunya kita percaya dan kita mengimani, masing-masing dari kita akan terus melihat dan menyaksikan cara-cara Tuhan untuk memberikan pertolongan. Marilah kita selalu memurnikan hati dan pikiran kita untuk melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi atas kita. Jangan pernah sangsikan pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa, kita akan kembali bersama-sama mendengarkan pujian dari PPGT Jemaat Telo Batuang. Saat melewati
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa pada saat ini Engkau telah bersama-sama dengan kami melalui saat teduh malam yang boleh dinyatakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja melalui Jemaat Telobatuah. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan sungguh menguatkan kami bahwa tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya dan sanksi akan penyertaan Tuhan serta pertolongan-Mu. Karena baik hari ini, besok, dan seterusnya kami sungguh meyakini bahwa ada banyak cara Tuhan untuk menolong kami. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang mendoakan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah 4, dimanapun mereka berada pada saat ini. Di dalam segala hidup yang kami jalani, pekerjaan, usaha, pendidikan anak cucu kami, bahkan tantangan-tantangan yang kami hadapi, tidaklah membuat kami putus pengharapan, karena kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan terus mengasihi kami, menguatkan kami, dan memberikan kami kesehatan, serta berkat-berkat Tuhan akan mengalir di tengah-tengah hidup ini. Kalau ada tantangan atau pergumulan yang kami hadapi Tuhan, kami sungguh memohon kepadamu, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta mampukan kami untuk menaruh dan meletakkan semuanya kepadamu, sehingga kami dimampukan untuk melewati pergumulan dan tantangan ini, di mana di situ Tuhan kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang begitu ajaib. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang berdoa pun kepadamu bagi pengurus Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk menyatakan pelayanan dan mengelola, mendampingi gereja-gereja Tuhan yang ada di wilayah 4. Biarlah mereka terus diberikan hikmat, kebijaksanaan, sukacita, sehingga dapat mengangkat tugas tanggung jawab ini dengan baik, dan kerjasama terus terbangun, yang di dalam semua itu kemuliaan nama Tuhan yang akan diagungkan. Bapa kami yang ada di sorga, kami juga berdoa bersama untuk keadaan bangsa dan negara kami, pemerintah, bahkan siapapun yang mengambil bagian dalam penanganan COVID-19 saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menolong, menguatkan mereka, sehingga jerih payah mereka tidak menjadi sia-sia. Bapa kami di sorga, kami tetap berdoa bagi daerah-daerah yang mengalami bencana alam, mengalami penganiayaan dan penderitaan. Biarlah Tuhan Engkau tetap hadir di sana melalui kekasih-kekasih-Mu yang Tuhan pakai untuk menyatakan pertolongan, sehingga penderitaan, penganiayaan, bahkan untuk menata hidup selanjutnya selepas bencana alam ini, mereka tetap kuat dan selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka untuk memberikan pengharapan bahwa kehidupan mereka selanjutnya akan lebih baik. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan umat-Mu dimanapun mereka berada ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya penolong di dalam hidup kami. Dengarkanlah setiap permohonan kami dan doa kami, karena semuanya ini kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu menyatakan pengampunan atas kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Demikianlah saat teduh malam kita pada saat ini. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.